Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Reski, Stanbook 130 2020 0262. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 rekayasa perangkat lunak. Nah, langsung saja kita ke nomor pertama. Gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Studi kasus yang saya ambil yaitu penjualan barang handmade berbasis website dengan metode waterfall. Banyaknya usaha yang dilakukan setiap manusia dalam berbagai penjualan, baik secara tradisional maupun secara modern, membuat orang melakukan berbagai cara dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan media internet atau online, dengan mengembangkan penjualannya atau dikenal dengan e-commerce. Contohnya, penjualan barang handmade melalui website. Penggunaan website diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Sistem penjualan berbasis web ini dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan waterfall dengan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Nah, pada studi kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, seperti yang telah tertera di judulnya, metode pengembangan yang digunakan yaitu metode pengembangan waterfall. Model ini dipilih karena kebutuhan pelanggan sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan selama pengembangan perangkat lunak kecil. Nah, ke soal selanjutnya, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud, baik secara deskriptif maupun gambar, sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Nah, sebelum berlanjut lebih jauh, mari kita bahas apa sih waterfall itu, metode waterfall itu. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi, untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan. Nah, selanjutnya, tahapan model pengembangan waterfall itu ada 4. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan studi pustaka. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini sangat perlu untuk didokumentasikan. Nah, selanjutnya yang kedua, desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada mendesain pembuatan perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan proses pengkodean. Tahap pengkodean. Tahap ini tertranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke respirasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Nah, yang ketiga, pembuatan kode program. Pada saat mendesain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan mendesain sebelumnya. Nah, yang terakhir, pengujian. Pengujian terfokuskan pada perangkat lunak secara lunak dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada diagram entity relationship diagram atau ERD. Nah, sebelum kita berlanjut ke diagramnya, kita harus tahu apa sih itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah pemodelan data atau sistem dalam database.
Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antarmuka yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data miliknya. Nah, bisa kita lihat di sini, seperti ini diagramnya. Di sini dalam tabel kota terdiri dari 3 field. Yang pertama ID kota, nama kota, dan ongkos kirim. Nah, selanjutnya tabel kota terhubung ke tabel customer. Tabel customer memiliki 7 field. Yang pertama ID customer, password, nama lengkap, alamat, email, telepon, dan ID kota. Tabel customer terhubung dengan table order. Table order memiliki 5 field. Yang pertama ID order, status order, tanggal order, jam order, dan ID customer. ID customer terhubung dengan table order detail yang memiliki 3 field, ID produk, ID order, dan jumlah. ID order terhubung ke table produk, yang dimana table produk memiliki banyak field. Yang pertama ID produk, ID kategori, nama produk, deskripsi, harga, stok, berat, tanggal masuk, gambar, dibeli, dan diskon. Dalam tabel produk terhubung ke tabel terakhir, yaitu tabel kategori, yang dimana memiliki dua field. Yang pertama ID kategori, dan yang terakhir nama kategori. Nah, selanjutnya kita beralih ke diagram selanjutnya, yaitu logical relationship structure, yang dimana sebenarnya diagram ERD dan diagram LRS sebenarnya hal yang sama ya, cuman LRS lebih menentukan kredibilitas jumlah tabel dan origin key-nya lebih ditampakkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.